Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dan saat ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Peran Middle Actors dalam Penyelesaian Konflik Agraria Urusewu Kebumen. Konflik penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah di Indonesia sudah lama berlangsung dan hingga saat ini masih marak terjadi. Konflik ini dikenal sebagai konflik agraria dan hal ini terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kebumen atau dikenal sebagai konflik Urusewu. Konflik Urusewu ini terletak di bagian wilayah pesisir bagian selatan, di mana konflik Urusewu ini terjadi adanya klaim sepihak oleh TNI dan terdapat dua pandangan berbeda antara TNI dan masyarakat yang bekerja sebagai petani di sana. TNI menganggap bahwa tanah Urusewu adalah milik mereka sebagai tanah pertahanan sejak 1945, sedangkan masyarakat itu menganggap tanah Urusewu itu adalah milik mereka sejak 1830 dengan memiliki sertifikat letter C. Eskalasi konflik terus terjadi dan yang terakhir terjadi pada tahun 2019 karena adanya perlawanan TNI yang menyebabkan belasan orang terluka. Masyarakat pernah mengadukan hal ini kepada Komnas HAM pada tahun 2011, namun ditindaklanjuti pada tahun 2020 di bulan Februari, di mana diadakannya diskusi terfokus. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria, perwakilan dari Tim Advokasi Petani Urusewu Kebumen, dan perwakilan dari lembaga-lembaga pemerintah. Pada diskusi ini, Bupati Kebumen menyatakan bahwa perwakilan TNI tidak akan mengambil milik masyarakat dan masyarakat juga menyatakan hal sama di mana mereka tidak akan mengambil tanah sengketa yang masih menjadi perebutan. Namun, di tahun yang sama, pada bulan Agustus, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN menyerahkan 5 sertifikat hak pakai kepada TNI. Hal ini menyebabkan masyarakat kecewa karena tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyerahan sertifikat hak pakai ini. Penyelesaian konflik tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, namun dapat dilakukan oleh aktor-aktor yang berada di tengah atau dikenal sebagai middle actors. Menurut Parag dan Janda tahun 2014, middle actor itu sebenarnya memainkan peran yang penting selain top actors dan grassroots. Middle actor sendiri berasal dari perspektif middle out yang sudah ada sejak lama, di mana Parag dan Janda tahun 2010 itu mengembangkan perspektif ini untuk sebagai kerangka kerja dalam mengeksplorasi kembali agensi dan kapasitas middle actors dalam sistem, yang strateginya itu dapat memberikan perubahan, mengusulkan ide, dan menginovasi gagasan yang berdasarkan kebutuhan grassroots dan dapat dikomunikasikan dengan top actors. Untuk melihat posisi middle actors dalam penelitian ini, saya menggunakan teori third party intervention atau dilihat di sini bahwa middle actors itu berasal dari aktor yang di luar ranah konflik atau sebagai pihak ketiga yang berkontribusi untuk penyelesaian konflik di Urusewu. Dalam pemetaan aktor, saya menggunakan social network analysis. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana dan sejauh mana peran middle actors dalam penyelesaian konflik Urusewu, dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengklasifikasi aktor yang dapat dianggap sebagai middle actors dalam penyelesaian konflik Urusewu dan untuk menemukan bentuk kontribusi middle actors yang dapat mempengaruhi penyelesaian konflik Urusewu. Manfaat penelitiannya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dilihat di PPT. Selanjutnya adalah tinjau pustaka, di mana penelitian terdahulu di sini ada 5. Yang pertama adalah Hancock tahun 2008 melihat kontribusi middle actor dalam proses perdamaian Irlandia Utara, namun tidak hanya berfokus pada perspektif middle out, namun juga top down dan bottom up. Yang kedua adalah Parag dan Janda 2014 yang melihat middle actor dalam mewujudkan agenda perubahan dalam sistem energi dan menggabungkan perspektif middle out dan multi-level governance. Yang ketiga adalah Frick dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang melihat keterlibatan middle actors seperti kelompok sosial formal yang dapat memotivasi masyarakat dalam mengurangi penggunaan energi. Yang keempat adalah Simpson, Janda, dan Owen pada tahun 2020 yang melihat pengaruh middle actors dalam enabling, mediating, dan aggregating dalam mewujudkan ekonomi zero carbon. Yang kelima adalah Solby dan Carlton tahun 2021
yang melihat middle actors itu sama penting dengan aktor lain dalam tata kelola yang efektif dalam studi kasus di Kalimantan Tengah, yang dimana jenis middle actorsnya itu pada kasus ini LSM, kepala desa, akademisi, perusahaan kelapa sawit, komunitas, KPHL, dan internet. Gap penelitian ini ingin melihat bagaimana peran middle actors dalam bidang penyelesaian konflik, khususnya konflik Argaria Ursewu, yang mana dapat dilihat tadi bahwa penelitian terdahulu middle actors itu banyak dilihat dari bidang energi, dan di sini juga penelitian ini menggunakan teori third party intervention untuk melihat posisi dari middle actors di konflik Ursewu. Middle actors sudah ada sejak zaman Weberian yang dikenal sebagai kelas menengah, namun saat ini seiring perkembangan zaman, middle actors dikenal sebagai individu atau sekelompok individu yang memiliki peran penting di berbagai bidang. Middle actors sendiri sering dianggap sebagai aktor pengisi di antara kedua level aktor, yaitu top actors dan grassroots. Middle actor juga sering tumpang tindih dengan intermediaries, di mana mereka sama-sama berada di tengah, di mana perbedaan di antara kedua ini adalah middle actors itu memiliki agensi atau kemauan dan kemampuan untuk membuat pilihan, dan kapasitas, yaitu kemampuan untuk melakukan pilihan yang mereka pilih. Sedangkan intermediaries itu bertindak hanya sebagai jembatan atau perantara. Middle actors berasal dari perspektif middle out, yang dimana out dimaksudkan dapat mempengaruhi aktor-aktor yang berada di atas, aktor-aktor yang berada di bawah, atau sesama middle actors. Dalam pandangan konflik, middle actor sendiri dikenal sebagai middle range leadership yang dikemukakan oleh John Paul Lederach, di mana middle actor ini memegang potensi terbesar dalam membangun proses resolusi konflik dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori third party intervention, yang merupakan teori yang banyak digunakan dalam konflik internasional namun masih relevan dalam konflik nasional, di mana teori third party intervention ini menjelaskan adanya peran pihak ketiga dalam konflik. Intervensinya dapat berupa resmi dan tidak resmi, di mana intervensi resmi itu menggunakan persuasi dan bujukan, sedangkan intervensi tidak resmi itu berupa problem solving workshop dan mediasi multiparty dengan pendekatan sosial psikologi mengarah pada interaksi mengubah sikap dan persepsi. Keterlibatan pihak ketiga dapat bersifat netral atau tidak memihak, di mana dapat mempromosikan resolusi konflik kepada pihak-pihak yang berkonflik secara adil. Namun tidak dapat dipungkiri, keterlibatan pihak ketiga ini dapat bersifat tidak netral atau memihak salah satu aktor yang berkonflik dikarenakan adanya karakteristik yang sama atau kepentingan tertentu. Konflik Argaria atau dikenal sebagai konflik sosial pertanahan disebabkan oleh mismanajemen dalam implementasi kebijakan dan ketidakseimbangan, yang sehingga adanya keadaan yang tidak terpenuhi bagi keadaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam seperti petani. Konflik Argaria sendiri terjadi karena masyarakat itu mempertahankan hak-hak mereka dari segala dominasi dari aktor lain. Seperti dalam kasus ini, konflik Argaria Ursewu ini, masyarakat itu mempertahankan hak-hak milik mereka dari dominasi TNI. Selanjutnya kerangka berpikir, di mana saya menggunakan diagram middle out framework dari Parak dan Janda tahun 2014, di mana dapat dilihat di PPT. Middle out itu mempunyai 3 arah pengaruh. Yang pertama adalah upstream, di mana middle actor itu dapat mengartikulasi isu-isu konflik untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Yang kedua adalah downstream, di mana middle actor itu dapat menawarkan bantuan kepada masyarakat dan memberi ruang kepada masyarakat dan TNI untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga adalah sideways, di mana sesama middle actor itu dapat memiliki agensi dan kapasitas yang berbeda, namun mereka bisa saling mempengaruhi atau bekerjasama dalam penyelesaian konflik. Metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana subjek penelitiannya adalah lembaga non-pemerintah yang relevan, komunitas-komunitas masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Dan objek penelitiannya ini adalah untuk melihat kontribusi middle actors dalam penyelesaian konflik Urusewu yang dapat dilihat dari agensi, kapasitas, dan kepentingannya, dan dilakukan pada 2 desa pada Kecamatan Bulus Pesantren, yaitu Desa Brecong dan Desa Setrojenar. Metode pemilihan informan, pemetaan aktor yang saya gunakan di sini ialah social network analysis, di mana merupakan paradigma yang menyediakan cara untuk melihat suatu masalah dan mengeksplorasi interaksi antar aktor. Penelitian ini menggunakan SNE Bitwitness yang dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu konsultan yang membentuk jaringan antar kelompok tanpa menjadi anggota kelompok itu sendiri, liaison menghubungkan bagian berbeda dan tanpa menjadi bagian dari kedua kelompok berbeda tersebut. Yang ketiga, koordinator sebagai jembatan yang menghubungkan grup yang sama. Yang keempat, gatekeeper mengontrol bagaimana informasi dari grup lain dan meneruskannya ke anggota grupnya. Dan yang kelima adalah representatif yang bertindak sebagai anggota dari salah satu grup dan menjalin hubungan dengan grup lain atas nama grupnya sendiri. Dapat dilihat di sini diagram middle actor mapping dalam konflik Argaria Rusewu. Yang merah merupakan lembaga non-pemerintah, kuning kelompok komunitas masyarakat, dan biru adalah tokoh masyarakat, di mana informan kunci di sini ialah 3 kelompok komunitas masyarakat, yaitu Urusewu Bersatu, Paguyuban Petani Kebumen Selatan, serta tim advokasi petani Urusewu Kebumen. Lembaga non-pemerintah di sini ialah Konsorsium Pembaruan Argaria dan 2 tokoh masyarakat. Informan lainnya ialah 2 perwakilan pemerintah daerah dan 2 perwakilan masyarakat yang memiliki tanah sengketa dengan TNI. Hal ini guna untuk melihat fungsi middle actors dalam perspektif top actors dan grassroots. Sumber data yang digunakan di sini ialah primer dari hasil wawancara dengan informan dan sekunder dari artikel jurnal, buku, dan surat kabar daring. Dan metode pengumpulan data di sini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ialah metode analisis data, yaitu transkrip wawancara, catatan lapangan, dan analisis percakapan. Dan validitas data, yaitu triangulasi teknik, di mana pencocokan hasil dari berbagai strategi seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber ialah mencocokkan hasil wawancara antar informan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.